Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitri Ramdhani dengan NIM belakang 1962201385 yang menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian pertemuan kedua. Skala pengukuran. Menurut Muhammad 2005, skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Pada dasarnya, skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Skala pengukuran ada data nominal atau nomi, data ordinal atau order yang punya urutan. Data nominal sendiri adalah nama yang menunjukkan tanda atau label yang hanya membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada data ordinal, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih atau sama atau kurang dari yang lain. Yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak memiliki titik nol absolut atau mutlak. Yang keempat ada data rasio, merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial, bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa memperbandingkan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Lalu yang kelima ada data panel. Data panel telah diketahui data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series yaitu data yang dikumpulkan dalam waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel ini sendiri dikumpulkan dari data gabungan cross section dan time series. Lalu ada data outlier. Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebabnya timbul data outlier yaitu kesalahan dalam mengentri data. Kedua ada mengespesifikasikan adanya missing value dalam program komputer. Ketiga ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Lalu ada sumber data. Sumber data itu yaitu pengumpulan data bisa dilakukan dari sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara atau angket. Sumber data ini berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua ada sumber data dari populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Yang ketiga ada sampel atau purposive sampling. Respondennya ditentukan tidak semuanya. Yang keempat ada observasi, yaitu sumber datanya dilakukan dengan pengamatan langsung. Lalu ada rancangan penelitian atau research design. Research design ini terdiri dari jenis-jenis variabel. Yang pertama variabel dependent, yang kedua ada variabel independent, yang ketiga ada variabel moderasi. Variabel dependent sendiri adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Sedangkan variabel independent yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Jadi keduanya saling berhubungan. Yang ketiga ada variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu ada variabel intervening, merupakan variabel antara mediasi yang fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu ada variabel kontrol, adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen.
Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang hilang atau omitted variable dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Lalu ada variabel dummy. Variabel dummy digunakan untuk kuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy. Dengan memberi kode 0 disebut excluded group atau 1 included group. Mirror 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik konvensi dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi vanil. Variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Lalu ada variabel moderating, variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Mungkin sekian penjelasan saya tentang metode penelitian di pertemuan kedua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.